Selamat pagi pemirsa, bantuan sosial atau bansos ibarat roller coaster yang turun, naik, bermanuver. Anggaran yang dialokasikan negara untuk membantu rakyat miskin itu kerap naik menjelang pemilu. Kendati jumlah angka kemiskinan menurut data statistik turun. Lalu mengapa gelontoran bansos selalu turun saat dan setelah pemilu? Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 27 Januari dengan tema Jauhkan Bansos dari Akrobat Politik. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisna Winata. Mbak Kania, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Sehat Mbak Kania? Alhamdulillah. Karena cuacanya lagi seperti roller coaster nih, seperti bansos ya. Seperti bansos. Jadi harus selalu jaga kesehatan supaya kita bisa terus mengawal proses demokrasi jelang Pilpres tentunya. Dan pemirsa, sebelum kita membahas tentang topik kita pada pagi hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa topik utama yang menjadi headline dalam Harian Media Indonesia. Yang pertama kita berbicara integritas nih Mbak Kania. Apa yang bisa kita amati dari integritas dan angka-angka yang sudah dirilis terkait dengan Indeks Integritas Nasional? Ya, temuannya tidak terlalu menggembirakan. Dari judulnya makin bobrok. Apa itu maksudnya? Indeks Integritas Nasional tercatat masih berada di status rentan korupsi dengan skor yang terus memburuk di tahun 2023 sebesar 71, terus menurun jika dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar 72,43, 2022 sebesar 71,94. Jadi semakin bobrok, bahkan semakin menjauh dari target dalam rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM yang ditetapkan sebesar 74 untuk tahun 2023. Jadi dari data ini juga kemudian dipaparkan bahwa mayoritas pegawai negeri yakni sebanyak 56% menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, padahal sikap ini dilarang. Begitu. Ada beberapa lembaga juga yang menunjukkan penurunan skor indeks integritas. Dua diantaranya adalah KPK dan juga Kejaksaan Agung. Oke, kita harapkan semoga ini bisa naik ya indeksnya supaya tidak kepercayaan masyarakat tentu saja kepada lembaga-lembaga ini tentu saja sangat besar sekali. Ini konteksnya luar biasa ya, di tengah sekarang kita banyak bicara soal netralitas dan lain sebagainya begitu ya. Nanti ini akan kita bicarakan lebih lanjut bagaimana keterkaitannya. Tapi yang pasti ini tentunya bukan pencapaian yang terlalu bagus. Pencapaian bukan yang terlalu bagus, ini juga soal ICJ Mbak, kita mancanegara. Nah pencapaian atau keputusan yang dihasilkan dari Mahkamah Internasional soal konflik yang terjadi di Gaza ini menyatakan bahwa Israel diminta untuk istilahnya tuh mencegah itu serangan di Gaza supaya tidak jatuh korban jiwa, tapi tidak ada kata yang spesifik menyebut mendesak gencatan senjata. Apa yang kita bisa lihat ke depan soal keputusan Mahkamah Internasional ini? Oh ya, pastinya harus dicari cara bagaimana kemudian putusan yang dinilai sebagai putusan bersejarah sesungguhnya begitu ya. Karena ini adalah hasil yang paling optimal yang bisa dihasilkan, karena lagi-lagi ini dikatakan oleh seorang pengamat mengatakan bahwa tampaknya hasil ini adalah sebagai hasil kompromi dengan Amerika Serikat agar keputusan tersebut tidak diveto begitu ya. Dan konsekuensi terbatasnya adalah bagi Israel untuk membuka akses bagi masuknya bantuan kemanusiaan internasional dan juga berupaya untuk mencegah kematian dan kerusakan di Gaza. Nah ini poinnya begitu ya, bahwa kemudian dikatakan juga oleh ICJ ya, Mahkamah Internasional menuntut agar dalam waktu 1 bulan ke depan Israel itu harus melaporkan kembali tentang apa upaya yang mereka lakukan untuk menjunjung tinggi hasil putusan sidang tersebut begitu. Implementasi di lapangannya itu nanti paling tidak akan diawasi begitu. Tapi memang ini masih jauh sekali begitu dari target yang diinginkan, yaitu gencatan senjata gitu. Bahkan seorang pengamat juga mengatakan bahwa jika kemudian ini terus berlanjut, tujuan dari perang ini pun juga tidak akan tercapai bagi Israelnya begitu ya, itu untuk membasmi Hamas yang mereka anggap sebagai teroris. Dan yang jelas jangan sampai bencana kelaparan mendera rakyat Gaza saat ini karena mereka kesulitan. Satu hal yang pasti juga dikatakan terutama dari Menteri Luar Negeri Afsel yang juga mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Internasional, bahwa keputusan ini menunjukkan tidak ada negara yang kebal hukum, begitu ya. Jadi paling tidak dari otoritas Palestina juga mengakui seperti itu ya, bahwa tidak ada negara yang kebal hukum dan harus dipastikan bahwa hasil putusan ini dijalankan. Nah kita lihat nanti 1 bulan ke depan akan seperti apa hasilnya. Keputusan bersejarah karena Afrika Selatan juga pernah
terkena apartheid ya. Jadi ini bersejarah. Dan yang juga bersejarah juga Mbak Kania soal presiden yang kemarin menyatakan boleh memihak. Nah ini masih menjadi kontroversi karena juga ada panjang ya. Masih panjang karena ada bantahan dari pihak istana. Kemudian Pak Jokowi juga kemarin mengadakan video pers, video dengan saya nggak tahu istilahnya apa, mungkin presentasi atau apalah itu. Ada printan gitu ya. Ada printan. Nah ini menarik diangkat media Indonesia, butuh norma spesifik yang mengatur kelakuan presiden. Bagaimana analis mengamati soal ini, Mbak Kania? Iya, karena dalam prakteknya terutama di negara lain yang demokrasinya sudah jauh lebih matang begitu ya, bahwa kontestasi pemilu memang diatur lebih rinci sepanjang ukurannya clear begitu. Jadi memang harus ada norma-norma yang lebih tegas, lebih clear, tidak hanya sekedar misalnya norma menggunakan fasilitas negara sebagai pembatasnya begitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi harus diatur lebih lanjut. Dan juga penting untuk bagi presiden, dalam hal ini Presiden Jokowi, untuk menyadari pentingnya sikap kenegarawan termasuk tentang tanggung jawabnya yang lebih besar untuk membawa negara ini lebih dewasa dalam berpolitik begitu. Tapi aturan itu memang harus lebih spesifik lagi untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh begitu. Karena yang sekarang terjadi itu tindakan pelanggaran apapun yang dilakukan oleh presiden itu tidak bisa dilokalisasi menjadi tindakan pidana umum begitu, bahwa sekarang mekanisme yang tersedia adalah melalui DPR, di mana DPR kemudian melaporkan kepada MK lah yang kemudian menyidangkan apakah sudah terjadi pelanggaran konstitusional atau tidak gitu. Tapi kalaupun melanggar demokrasi itu bukan pelanggaran hukum gitu, intinya adalah itu. Dan sudah ada langkah pula dari Bawaslu sebenarnya Mbak ya, bahwa mereka sudah mengirimkan atau menyurati presiden soal kampanye, menjelaskan batasan-batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang presiden selama kontestasi pemilu 2024. Soal boleh dan tidak boleh, soal bansos Mbak ini, apa sih yang boleh dan tidak boleh? Kalau kita berbicara di tataran etika atau moral kan sebenarnya boleh dan tidak boleh itu relatif ya. Tapi pernyataan dari KPK, politisasi bansos itu bisa menjadi embrio korupsi. Ini apa yang ingin disoroti Mbak Kania? Ya terutama karena semakin kesini semakin terlihat gejala yang tidak terlalu baik begitu ya. Artinya kalau kita lihat misalnya sekarang yang sedang disoroti adalah soal pemberian bansos dengan logo kandidat tertentu, ya kan. Dan ini harus dihentikan, dan KPK pun mengatakan bahwa konflik kepentingan itu adalah embrio akar persoalan korupsi, dan walaupun dikatakan misalnya banyak pihak yang mengatakan tidak mengambil keuntungan dalam penyaluran bansos, dan bahkan sebagian mengaku tidak ada uang yang diterima dari penyaluran yang dilakukan, tapi klaim tersebut menurut Wakil Ketua KPK, keuntungannya bukan dari uang tapi image. Image kan juga sebuah keuntungan, gitu ya. Apalagi kemudian diibaratkan bahwa pemberian itu adalah pemberian dari calon tertentu, begitu ya. Nah di tahun politik, di mana masing-masing paslon memang sedang berupaya untuk meraih simpati, tentunya itu menjadi konflik kepentingan, gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan budget atau anggaran itu juga bukan berasal dari paslon tertentu. Betul, anggarannya kan dari negara gitu, anggarannya kan dari pemerintah gitu, dan itu yang kadang tidak diketahui oleh masyarakat penerima begitu. Nah itulah di situ kemudian memang harus betul-betul dipastikan bahwa fasilitas negara ini digunakan memang untuk kepentingan yang memang bermanfaat buat masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi begitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya diminta sekarang dari Bawaslu untuk bersikap mengenai hal ini. Banyak sekali ya PR dari Bawaslu. Banyak sekali PR karena mereka lah memang yang kompeten untuk melakukan penindakan ya Mbak ya. Oleh karena itu mengapa disoroti ada stiker paslon tertentu dalam bansos. Jadi nanti masyarakat bukan dicerdaskan tapi malah seolah-olah berasal dari paslon tertentu, padahal itu memang tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan sosial. Nah itu kalau kita melihat dinamika yang terjadi itu kan memang seperti akrobat roller coaster. Ini nanti yang akan kita angkat di editorial kali ini Mbak Kania melalui beberapa sebagai seorang jurnalis senior melalui beberapa pemilu. Apakah memang polanya itu seperti itu? Angka bansos ini naik turun jelang pemilu? Iya itu kan datanya bisa dicari ya. Faktanya memang bansos itu yang sejatinya adalah untuk membantu masyarakat agar bisa hidup layak selalu meningkat di tahun politik begitu ya. Data historis menunjukkan sejak era Pilpres langsung di tahun 2004 sudah mulai terlihat, dan dalam dekade terakhir ini cenderung menguat, biasanya terjadi 1 tahun sebelum pemilu. Tahun ini perlinsos kita kendati pandemi sudah berlalu direncanakan sebesar 493,5 triliun rupiah, lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan 2 tahun sebelumnya. Bahkan para ekonom pun juga mempunyai nama untuk fenomena ini gitu ya, atau tren ini sebagai electoral budget cycle. Jadi ongkos tahun pemilu yang tentunya semua berharap tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai
objek begitu ya, untuk mencapai kepentingan tertentu, padahal sesungguhnya mereka sangat membutuhkan untuk menyambung hidup gitu. Namun gejala yang lebih menyedihkan ini yang nanti juga akan dipaparkan lebih jauh dalam editorial yang akan kita dengarkan bersama-sama adalah ketika masyarakat mulai khawatir bantuan yang diberikan oleh negara yang ditarik dari uang pajak kita ini bisa dihentikan jika tidak memilih paslon tertentu yang dekat dengan kekuasaan saat ini misalnya begitu ya, dikaitkan dengan pilihan politik yang seharusnya bebas diberikan begitu. Nah, ada penelitian dari salah satu lembaga survei Indopol menemukan fenomena menyedihkan ini. Ada beberapa wilayah yang menolak untuk dipetakan dalam survei karena ada kekhawatiran. Alasannya macam-macam, ada alasan keamanan dan lain sebagainya begitu ya. Nanti mungkin kita akan gali lebih jauh. Tapi dalam 2 minggu ke depan itu mereka mulai menyadari harus lebih hati-hati ketika harus memperlihatkan pilihan politik begitu. Nah, tentunya kan ini mengerdilkan makna dari bansos itu sendiri yang harus dihentikan karena ini untuk memberikan penghormatan juga kepada pemilih untuk bisa bebas menentukan pilihannya. Jadi konflik kepentingan dalam penyaluran bansos karena ujung-ujungnya ini kan hanya akan mencederai kepercayaan masyarakat gitu ya. Padahal kan sebenarnya tujuannya mulia. Yang harusnya di-encourage untuk menggunakan hak pilih mereka malah terintimidasi, takut dalam menggunakan hak pilih. Itu yang akan kita bahas dalam topik editorial kali ini. Pemirsa, jauhkan bansos dari akrobat politik. Silakan menyaksikan. Jauhkan bansos dari akrobat politik. Bantuan sosial atau bansos ibarat roller coaster, penuh aksi akrobatik. Anggaran yang dialokasikan negara untuk membantu rakyat miskin itu kerap naik menjelang pemilu, kendati jumlah angka kemiskinan menurut data statistik turun. Lalu gelontoran bansos akan turun setelah pemilu usai. Seperti pada pemilu 2009, belanja bansos melesat 27,83% menjelang pesta demokrasi. Kala itu, calon petahana Susilo Bambang Yudhoyono sukses memenangi pemilihan presiden atau pilpres dalam 1 putaran. Setahun setelahnya, realisasi belanja bantuan sosial langsung turun menjadi hanya 6,77%. Kemudian pada 2013, belanja bansos naik 21,85%. Pada 2014, belanja bantuan sosial juga masih naik 6,27%. Setelah pemilu berlalu, pada 2015, belanja bansos turun 0,79%. Lalu pada 2018, belanja bantuan sosial melesat 52,5%. Pada 2019, POS masih naik 33,29%. Calon petahana Joko Widodo lalu memenangi Pilpres 2019. Setelah itu, belanja bansos masih meningkat lantaran pandemi COVID-19 pada 2020. Saat itu, anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos mencapai 498 triliun rupiah. Dan jelang pemilu 2024, kendati pandemi sudah berakhir, anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos direncanakan sebesar 493,5 triliun rupiah. Besaran itu memang lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran pada 2020. Akan tetapi, lebih besar ketimbang anggaran pada 2021 yang mencapai 468,2 triliun rupiah. Pada 2022 sebesar 460,6 triliun rupiah dan mengacu outlook 2023 sebesar 439,1 triliun rupiah. Kalangan ekonom menggambarkan fenomena roller coaster anggaran perlindungan bagi rakyat miskin itu sebagai electoral budget cycles alias biaya pendongkrak elektoral. Rakyat tentu berharap naik turunnya anggaran bukan karena sikap penguasa yang melihat rakyat sebagai objek, apalagi sebagai mainan yang hanya demi mencapai kepentingan elektoral. Penguasa akan berpihak kepada rakyat miskin karena hakikat dari bansos bukanlah pemberian cuma-cuma dari rezim yang memiliki batas waktu. Bansos adalah bantuan yang diberikan oleh negara, bukan oleh orang yang berkuasa. Sehingga amat menyedihkan melihat perilaku elit rezim berkuasa saat ini yang memelintir dan mengerdilkan makna bansos. Mereka berupaya memaknai pemberian bansos sebagai wujud
kebaik-hatian rezim Joko Widodo yang akan dilanjutkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Publik pun ketakutan serta merasa diteror. Sebagian dari masyarakat memilih menjadi undecided voters, alias menyembunyikan pilihan. Itulah yang terjadi saat lembaga survei dan konsultan Indopol merilis temuannya di lapangan. Dalam survei tersebut, 85% responden di Blitar, Jawa Timur masuk dalam jajaran pemilih yang belum menentukan pilihan. Lalu warga yang termasuk undecided voters di Bondowoso mencapai 70%. Anomali juga terjadi di kota lain, juga dengan tingkat yang hampir separuh dari responden. Berdasarkan penelusuran Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistianto, sejumlah kelurahan meminta agar wilayahnya tidak terpetakan karena sudah menjelang pemungutan suara 14 Februari. Ada juga yang menolak disurvei dengan alasan keamanan. Selain itu, ada yang khawatir mereka tidak akan mendapatkan bansos dan program keluarga harapan atau PKH lagi. Khawatir tidak mendapatkan hak mereka, masyarakat memilih untuk diam ketimbang berpendapat secara terbuka. Menjadi sunyi di tengah kebisingan kandidat yang membelokkan dan menakut-nakuti bansos akan dihentikan bila tidak memilih calon yang dekat penguasa. Mereka sadar pilihan di dalam benak dan hati mereka bukanlah yang dominan. Mereka khawatir diisolasi dan tidak mendapatkan pemberian negara karena dianggap melenceng dari pandangan yang berkuasa. Sehingga mereka, rakyat yang berdaulat, hanya akan menyatakan suara secara rahasia dan sunyi. Cukup melalui surat suara di dalam bilik suara. Karena itu, wahai yang berkuasa dan mengemban amanat rakyat, hentikan cara-cara kotor, menunggangi bansos, dan rupa-rupa bantuan untuk kepentingan elektoral. Ingat, bansos sejatinya uang rakyat yang dipungut dari pajak. Stop menggunakan bansos untuk mengintimidasi rakyat dalam menggunakan hak pilih mereka sesuai nurani masing-masing. Itulah penghormatan sejati terhadap pemilih. Jauhkan bansos dari akrobat politik. Itulah menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Dan pemirsa, Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait dengan tema yang akan kami bahas hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Pemirsa, jauhkan bansos dari akrobat politik, itulah yang menjadi topik dalam editorial kali ini. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistianto. Pak Ratno, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Ratno, benarkah untuk Pilpres kali ini ada hasil survei yang tidak dirilis? Apa alasannya, Pak Ratno? Ya, saya ingin sampaikan kronologinya ya. Jadi kami itu survei ada dua survei ya. Pertama survei regional wilayah provinsi Jawa Timur, Banten dan Jawa Barat itu di awal Januari, di akhir Desember dan awal Januari periode surveinya itu. Kemudian berselang tidak lama kami survei nasional. Nah, di dalam survei regional yang khususnya Jawa Timur begitu ya, itu beberapa surveyor kami menghadapi kendala, kira-kira begitu, yaitu beberapa ditolak oleh pihak kelurahan, RT, bahkan responden. Nah, dari situlah kemudian kami hasil data kami sajikan analisis statistik itu nampak kami duga ada semacam anomali, khususnya di basis-basis pemilih PDIP ya, Ganjar Pranowo dalam hal ini. Misalkan di daerah Blitar, kemudian Matraman, Kediri, sebagian Jombang, kemudian Madiun, itu undecided voternya tinggi. Bahkan di Kabupaten Blitar yang berbasis
PDIP pemenang dan PKB itu ada 85% mengatakan dia tidak mau jawab. Nah, temuan ini mengkonfirmasi surveyor kami bahwa pada saat ditolak alasannya adalah mereka tidak mau terpetakan secara politik pilihan mereka, sehingga dia menginstruksikan ke warganya agar bersikap kira-kira tidak menjawablah dalam survei itu. Nah, meskipun ada beberapa varian kasus ya, kayak misalkan di Bangkalan itu kepala desanya mengatakan karena kami tidak ingin ada konflik dengan kekuasaan, maka ini saja yang disurvei gitu. Kita disodorkan RT dan warga yang layak untuk disurvei. Ini kan kami sebagai peneliti kan harus peka terhadap persoalan-persoalan ini gitu kan. Oleh karena itu kemudian kami putuskan di survei nasional yang waktunya berbarengan ini kami tidak rilis. Kira-kira begitu. Karena dugaan kami ada fenomena perilaku pemilih di situ. Oke, Pak Ratno, pada saat teman-teman Indopol turun ke lapangan lalu bertemu langsung kemudian ditolak oleh entah itu Kades ataupun warga ya. Nah, pernyataan mereka tuh persisnya apa? Apakah ini terkait dengan bansos sampai mereka takut untuk disurvei? Seperti apa tepatnya? Betul, beberapa di wilayah kabupaten mengatakan begitu. Jadi saya tidak ingin terpetakan karena perbedaan pilihan kami sehingga kami tidak berdampak pada pemberian bansos, Mas, karena saat ini kan sedang diberikan bansos dan PKH itu firm. Meskipun di beberapa daerah mengatakan bahwa ini karena persoalan politik sensitif begitu ya, kami tidak mau terlibat dalam persoalan politik, itu ada juga yang di wilayah-wilayah misalkan Banten begitu ya. Tapi khususnya Jawa Timur menurut saya, dan kurang lebih 10-20% wilayah itu teman-teman menemukan hal itu gitu. Nah, oleh karena itu kami sebagai peneliti ya ini harus disampaikan begitu ya. Kira-kira begitu. Oke, artinya apakah ini berarti pada saat mereka terpetakan tidak memilih paslon tertentu, mereka terancam tidak mendapatkan bansos seperti itu? Nah, itu sih bukan ini ya, Mas, bukan wewenang kami ya, bukan ranah kami ya memperdalam itu, karena kami hanya menemukan fenomena itu saja, begitu ya. Oleh karena itu, kira-kira kami tidak sedang meneliti persoalan bansos gitu, kami sedang mensurvei bagaimana persepsi publik terhadap pilpres ini gitu. Jadi itu hal yang berbeda menurut saya. Kira-kira begitu. Baik, saya hanya ingin mencari tahu mungkin ada warga yang memberi kesaksiannya begitu. Tapi Pak Ratno, apakah ini sepengetahuan saya sejak 2019 ya Indopol sudah melakukan survei. Apakah ini artinya anomali ini baru pertama kali terjadi, Pak? Kalau melihat dari peristiwa politik, sebenarnya kita bisa lihat di Pilkada DKI 2012 saat Jokowi melawan Fauzi Bowo itu kan juga terjadi anomali, Mas. Di Pilkada DKI ya, saat itu semua lembaga survei, mohon maaf ini bagi teman-teman, hasilnya memenangkan Fauzi Bowo, ya kan? Dan penyebabnya sederhana sebenarnya, survei dalam penugasannya kan masih harus ke ketua RT, kemudian ke kelurahan, ya ke kelurahan, ke RT, kemudian baru ke KK. Nah di sinilah berawal masalah itu gitu ya. Kira-kira ternyata mereka semua memihak kepada Fauzi Bowo, kemudian mengarahkan surveyor gitu. Nah, ini kan fenomena ini kan mesti harus dibaca sebuah anomali begitu. Ternyata toh hasilnya Jokowi kan begitu. Kemudian kemarin Pilkada DKI saat Ahok dengan Anies Baswedan kan hampir sama itu. Semuanya lembaga survei juga memenangkan Ahok. Kemudian ternyata Anies Baswedan yang menang. Nah, kira-kira saya menemukan ini itu sebagai kode begitu ya, sebagai informasi. Ini jangan-jangan begitu ya. Kira-kira ini memang harus ditelusuri lagi begitu. Cuman kami menyampaikan bahwa ada temuan sebuah anomali perilaku pemilih di 2024. Ini khususnya di periode Januari ya, Mas. Karena di 2 bulan terakhir kemarin
kami survei nggak ada masalah, tidak ada penolakan. Ya paling mungkin ada beberapa kendala yang sifatnya misalkan persoalan administrasi gitu ya, kemudian karena nggak lurahnya tidak ada gitu sehingga teman-teman kesulitan untuk mendapatkan data itu. Tapi kalau ini firm, mereka menjawab ada persoalan politik dan itu berkaitan dengan pembagian bansos katanya. Kira-kira begitu. Yeah. Saya baca dari pemberitaan Pak Ratno terkait dengan Indopol ini, terutama salah satu contohnya di Lamongan ya. Ada yang tidak berani disurvei karena alasan keamanan terkait dengan evaluasi PKH. Itu apa Pak maksudnya? Ya, dia pengalaman. Dia menyampaikan begini, Mas, di tetangga desa sebelah saya itu pernah bansosnya dicabut, PKH-nya dicabut karena dia pilihan warganya itu tidak sesuai dengan pemenang ya, bupati pemenang saat itu, kira-kira begitu. Ini kasusnya dia melihat pilkada. Nah di pilpres ini dia trauma sehingga dia menyatakan bahwa kami menolak kehadirannya lembaga survei karena kami tidak ingin dipetakan. Kira-kira begitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Ratno sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Itulah tadi Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistianto. Ada beberapa yang bisa dibilang cukup menyedihkan atau mencengangkan seperti itu. Warga ternyata merasa terintimidasi, takut untuk menggunakan hak pilih mereka atau takut terpetakan, belum apa-apa sudah nanti kalau ada pihak yang tahu saya tidak memilih calon tertentu nanti dihentikan. Berdasarkan pengalaman gitu, tapi pemilihan kepala daerah ya. Tadi yang diceritakan seperti itu. Bagaimana melihat ini Mbak Kania? Yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Ratno adalah periodenya itu baru di bulan Januari ini, ya kan? Karena sebenarnya tidak ada masalah pada periode-periode sebelumnya. Apakah karena semakin dekat dengan Pilpres, tanggal pemungutan suara, begitu ya? Tapi yang pasti yang namanya bansos ya, memang kalau untuk kemudian dikaitkan dengan bansos itu harus penelitian lebih mendalam. Saya setuju dengan Pak Ratno untuk memetakan kembali begitu ya, atau meneliti dengan lebih baik lagi begitu ya mengenai apakah memang ada korelasinya atau tidak. Tapi berdasarkan kesaksian paling tidak kita bisa melihat ada fenomena yang bisa ditemukan di lapangan dan ini akhirnya membuat surveyor menjadi terkendala ketika harus melakukan survei gitu ya. Nah ini periodenya juga khususnya di bulan di bulan Januari ini. Bansos itu kan dari sejak dulu adalah lahan manipulasi gitu ya, alat tunggangan untuk mempengaruhi pilihan politik dan itu terbukti begitu ya, paling tidak dari beberapa sampel yang sudah ditemukan di lapangan saat ini. Padahal kan kita ketahui bahwa ini kan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat juga, begitu ya. Anggarannya juga kita lihat sangat masif sekali dan ini tentunya akan membebani anggaran negara, begitu. Lagi-lagi sumbernya itu adalah anggaran negara, bukan anggaran pribadi. Nah ini yang mungkin berbagai pihak mengatakan tidak diketahui juga oleh masyarakat gitu bahwa sumber anggarannya itu adalah dari negara, bukan dari perorangan, begitu. Nah kita melihat kan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan lain begitu ya yang terjadi di lapangan pada saat penyaluran bansos itu. Sebenarnya pangkal masalah kenapa kemudian bansos ini menjadi rawan sekali untuk dimanipulasi itu adalah terkait dengan data gitu. Datanya itu yang memang harus dipastikan transparan ya. Data yang digunakan transparan supaya efektif penyalurannya begitu. Karena lagi-lagi ujung-ujungnya ini kan sebenarnya tujuannya mulia. Tujuan itu adalah untuk membantu masyarakat menyambung hidupnya. Dan terlihat sekali bahwa mereka sangat membutuhkan. Dan bantuan bansos ini tuh banyak sekali bentuknya. Ada PKH, ada juga bantuan pangan, ada juga bantuan pendidikan, ada bantuan El Nino, bahkan di luar gitu ya, perlinsos gitu ya. Ada juga misalnya bantuan-bantuan insidentil begitu yang diberikan kepada masyarakat. Karena memang tantangan ekonominya sekarang ini dibutuhkan agar masyarakat terutama yang kelompok miskin ini, kelompok miskin ekstrim terutama itu juga perlu diberi bantalan sosial supaya tidak semakin terpuruk gitu. Kalau untuk yang kelompok miskin ekstrim malah justru supaya mereka bisa menyambung hidup begitu. Nah kalau dilihat dari apa yang disampaikan ini tentunya harus bisa menjadi catatan bagi kita semua begitu. Karena ujung-ujungnya kan bagaimana kemudian hak politik dari masing-masing warga negara itu bebas. Betul. Walaupun ujung-ujungnya mereka akhirnya merahasiakan gitu kan. Merahasiakan baru-baru akan benar-benar terlihat ketika mereka menyalurkannya atau mencoblos di tanggal pencoblosan di bilik suara begitu. Nah, ini menarik sih sebenarnya begitu ya, dari masyarakat itu juga mulai akhirnya menolak, kan ada penolakan gitu. Dan ini tadi disampaikan juga oleh Indopol. Mereka berarti kan ada gitu ya. alasan-alasan begitu ya, alasan-alasan yang menyebabkan mereka akhirnya tidak merasa bebas.
gitu. Karena tentu untuk mereka tidak ingin menyuarakan hak politik mereka. Tidak ingin dilihat menjelang lagi sebagai Pilpres. objek ya, atau hanya demi kepentingan elektoral. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, bahkan ya ada sejumlah penelpon juga nanti yang akan bergabung dalam editorial Media Indonesia. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa. Bansos yang sejatinya digunakan dari uang rakyat yang dipungut dari pajak ini dikhawatirkan akan menjadi alat akrobat politik jelang pemilu yang berlangsung kurang dari sebulan ya Mbak ya, 2 minggu lagi. 2 minggu. Nah, kita akan membahasnya lebih lanjut, namun kita akan undang para pemirsa untuk bergabung memberikan opini melalui sambungan telepon. Yang pertama kita akan bergabung dengan Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Edward. Silakan, Pak Edward. Topik yang ada pagi ini sangat mengena. Ini saya setuju dengan Metro TV suka mengulik hal-hal yang kurang serak dengan masyarakat. Bahwa bansos itu adalah merupakan tanggung jawab negara kepada rakyatnya dalam segi sosial. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Jadi nggak bisa Jokowi, kalau ada yang mengklaim ini uang Jokowi pribadi nggak. Tapi kalau pemerintahan Jokowi yang melakukan, kita nggak bisa nolak. Sudah itu jangan dikaitkan dengan politik. Nah ini yang saya agak aneh. Bansos itu kebijakan adalah kebijakan politik, keputusan politik. Bagaimana nggak dikaitkan dengan politik? Cuma nggak boleh ada yang mengklaim bahwa ini dana pribadi, ini uang rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Karena merupakan kewajiban negara dalam melindungi masyarakat dalam segi sosial, segi ekonomi dan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang rakyat sudah cerdas lah. Kalau memang dia walaupun di-endorse dengan bansos dengan apa, kalau rekam jejaknya nggak baik, nggak akan dipilih rakyat. Yakinlah, rakyat sudah cerdas. Cuma segelintir saja yang masih memilih dengan transaksional. Tapi lain-lain media sosial sudah menyebarkan berita yang sangat luas. Kita akan lihat rekam jejak mereka. Jokowi bagaimana, Prabowo bagaimana, Ganjar bagaimana, Anies bagaimana. Apakah mereka dulu waktu menjabat publik punya perbuatan yang menguntungkan rakyat. Nah ini mudah-mudahan rakyat cerdas dalam memilih dan ditegaskan bahwa bansos adalah kewajiban negara yang dilakukan oleh pemerintah dari rakyat untuk rakyat. Oke, rakyat sudah cerdas dalam memilih, itu harapan kita. Terima kasih Pak Edward dari Curug Bengkulu. Selanjutnya ada Ibu Indra dari Cirebon. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Bung Iqbal Himawan dan Mbak Kania Sustisna Winata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Tadi Pak Edward itu sudah dengan semangat menyatakan. Saya juga tidak jauh-jauh dari itu Bung Iqbal dan Mbak Kania. Bagaimana bisa menjauhkan bansos dari akrobat politik ini? Akrobat itu baru tadi dikatakan Januari ini ya mulai akrobat itu sesuatu yang mencengangkan. Nah sementara yang terjadi selama 2 periode ini bukan akrobat, senam ya. Bukan jadi rakyat tahunya itu bantuan yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi. Apakah itu dari pribadi atau memang dari uang rakyat sendiri, dari pajak, mereka tidak peduli. Yang penting bisa bersenam dengan nyaman dalam
aliran bansos yang macam-macam ini. Lalu kalau sekarang terjadi akrobat, mencengangkan, nah itu yang mengerti terpana, sementara yang menerima udah kadung keenakan begitu. Bahkan kalau tadi dikatakan beberapa kabupaten atau katakanlah kecamatan atau desa yang diam saja dilakukan survei, itu masih mendingan, Bung Iqbal. Ada yang lalu maunya apa? Kalau kalian bisa berikan bantuan yang 3 kali lipat lebih dari ini, dan saya akan serta-merta berbalik memilih si pemberi. Nah, bagaimana kita menyadarkan itu? Iya. Nah, Baik. itu fenomena yang Menarik. terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Indra. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Isayas dari ND Nusa Tenggara Timur. Pak Isayas, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Isayas menanggapi terkait dengan bansos jelang pemilu ini. Jadi menyangkut dengan bansos ini, kalau benar-benar bantuan, saya rasa kita laksanakan saja. Jadi ini benar-benar bantuan untuk masyarakat, bansos sosial untuk masyarakat. Kita terima saja, kita tidak usah berpikir bahwa ini ada ini ya, obat apa segala macam. Tapi kalau bansos ini sudah muaranya ke politik, ini saya rasa sebanyak dihentikan setelah pemilu baru ada bantuan-bantuan. Tapi bansos ini benar-benar bantuan untuk masyarakat miskin, saya saja pemerintah punya program saja. Tapi bansos ini ada akrobat atau ada nyatanya arahnya ke politik untuk menjelang pemilu, ini saya rasa. Baik, mohon maaf Pak Isayas. Baik, Pak Isayas, terima kasih. Tapi mohon maaf, kami kurang bisa mendengar dengan jelas Pak Isayas karena kendala komunikasi. Tapi kami sudah menangkap sedikit harapan terkait dengan bansos jelang pemilu ini. Terima kasih Pak Isayas bergabung dari ND Nusa Tenggara Timur. Tadi ada penegasan dan juga ada seperti apa ya, bukan curhatan ya, tapi mengalami sendiri sebagai anggota dari masyarakat. Yang pertama ini soal memang ini sudah bentuk tanggung jawab negara. Mbak, itu yang tidak ingin tidak ingin disalahartikan kepada rakyat bahwa ini bantuan dari pihak tertentu, tapi memang itu tanggung jawab negara ya, bansos itu. Iya betul. Ya tapi sekarang konteksnya kan dalam tahun politik gitu. Konteksnya dalam tahun politik gitu. Dan yang kita amati data yang terjadi itu menjelang tahun politik begitu. Yang kemarin yang tadi dipaparkan di awal begitu ya, dipaparkan juga dalam editorial gitu. Data menunjukkan memang anggaran bansos itu kecenderungannya naik. Bahkan ekonom mengatakan sebagai electoral budget cycle gitu ya, dan tujuannya tentunya adalah untuk memberikan perlindungan sosial begitu ya bagi masyarakat yang rentan gitu ekonominya, dan bantuannya ini macam-macam begitu, dan memang sudah menjadi tanggung jawab negara perlindungan sosial. Nah, anggarannya ini yang kita amati memang kecenderungannya naik kemudian turun gitu setelah pemilu usai. Apakah ada kaitannya atau tidak? Itu yang memang harus diteliti lebih lanjut. Gitu. Tapi pada kenyataannya seperti itu dan datanya bisa dicari begitu. Nah, bahwa kemudian gejalanya ini kan fenomena yang kita ada kejanggalan yang kita amati gitu yang terjadi di lapangan saat ini begitu. Yang dikhawatirkan itu adalah bahwa bansos itu kemudian dimanipulasi untuk mengendalikan masyarakat untuk melakukan pilihan tertentu dan lain sebagainya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Indra gitu, yang selama ini selalu diberi bantuan dan sudah keenakan, lalu kemudian bantuan itu tiba-tiba ditarik, tentunya kan itu kan sangat membuat masyarakat jadi takut gitu kan. Itu kan kekhawatiran yang mendasar. Tapi kan perlu diingatkan kembali bahwa itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah gitu. Itu konteksnya itu. Bahwa sampai kapanpun itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial. Nah, yang sekarang terjadi itu misalnya bansos itu kan sekarang ada yang bantuan langsung tunai gitu kan. Bentuknya macam-macam. Misalnya BLT El Nino itu kan bentuk tunai. Ini yang kemudian menurut sebagian pengamat disinyalir itu rawan sekali untuk diselewengkan karena bantuannya itu diterima langsung oleh penerima dalam bentuk cash ya, dalam bentuk cash dan lain sebagainya. Dan kemudian kan yang teranyar gitu yang kita saksikan di lapangan, ada misalnya bantuan beras gitu yang diberikan oleh Perum Bulog yang ternyata ditempeli stiker gitu, yang kemudian juga dikomentari oleh Wakil Ketua KPK mengatakan bahwa ini sangat syarat sekali konflik kepentingan gitu. Konflik kepentingan itu kan sumbernya dari korupsi begitu. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama bahwa masyarakat tadi dikatakan
kan sudah pintar sekarang, Sudah mau diberi cerdas. bantuan apa segala macam, hak politik itu tidak akan terpengaruh. Yang akan dilihat adalah rekam jejak. Ya kita semua berharapnya seperti itu. Tapi lagi-lagi ini kan yang sekarang kita sedang awasi adalah bagaimana penyaluran bantuan ini dilakukan secara transparan dan efektif, karena tujuannya mulia untuk membantu masyarakat gitu. Ya kan? Masyarakat Dan memang anggarannya membutuhkan itu. dan masyarakat membutuhkan, dan anggarannya luar biasa besar sekali gitu, yang dialokasikan itu sekitar 400 triliun lebih, dan banyak sekali gitu, macam-macamnya kalau bisa saya bacakan gitu ya. Misalnya yang bantuan langsung tunai El Nino aja penerima 18,8 juta orang, masing-masing dapat 200.000. Bahkan isunya waktu itu sempat mau dinaikkan sampai dengan 500.000. Tapi terus kemudian ditolak oleh Menkyu, mengatakan bahwa kan itu akan membebani anggaran gitu. Ada banyak, ada penerima PKH tadi yang juga disinggung-singgung, 9,8 juta keluarga, kartu sembako 18,7 juta orang, iuran kartu Indonesia Sehat 96,7 juta peserta, ada program Indonesia Pintar, ada Indonesia Pintar Kuliah, bantuan korban bencana dan lain sebagainya gitu. Bahkan realisasi anggaran untuk bansos di tahun kemarin itu 100% lebih. 100% lebih. Bisa seperti itu. Bisa seperti lebih itu. dari 100%. Sehingga membuat akhirnya katanya anggaran bansos untuk tahun ini juga akhirnya naik gitu. Ada kenaikan sekitar 10 triliun gitu. Nah, ini yang kemudian memang harus kita pastikan bersama-sama bahwa dalam penyalurannya itu transparan dan efektif. Sesimpel itu sebenarnya gitu. Bahwa kemudian kita melihat ada gejala-gejala yang lain, ini yang harus kita awasi bersama-sama gitu. Karena konteksnya adalah tahun politik, itu saja. Oke, nanti kita akan bahas. Karena juga jangan sampai warga ini khawatir diisolasi karena dianggap melenceng dari pandangan yang berkuasa. Itu juga yang disorot oleh editorial hari ini. Nanti kami akan kembali dalam segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Jauhkan bansos dari akrobat politik. Sejatinya hak pilih dari warga itu harus yang diutamakan, tapi kenyataannya malah ada sejumlah warga yang takut merasa terisolasi karena tidak mendapatkan bantuan seperti itu. Tadi Mbak Khania itu salah satu gejala. Ada fenomena yang teramati seperti itu di lapangan. Apakah ada kaitannya atau tidak? Itu yang memang perlu dibuktikan lagi. Gitu. Tapi ada gejala seperti itu dan harus menjadi catatan. Soal transparansi, kenapa ini sangat penting, Mbak, dalam pembagian bansos ini? Transparansi. Iya. Oh, iya karena kita harus tahu penerimanya siapa. Menggunakan data dan lain-lain. Untuk mengukur efektivitas gitu, penerimanya siapa, efektivitasnya apakah tepat sasaran atau tidak gitu. Karena ini hanya untuk mengingatkan kembali bahwa data yang sekarang digunakan itu tidak lagi mengacu ke data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, bahwa yang dipakai itu adalah penasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan begitu. Itu data yang itu digunakan. satu. Dan kemudian Menteri Sosial juga sudah tidak lagi dilibatkan dalam rapat terbatas pemberian bantuan pangan dan juga bantuan sosial lain begitu. Nah, ini transparansi yang kita butuhkan adalah ya sampai dengan sejauh itu siapa yang menjadi penerimanya, di mana saja, dan apakah efektif atau tidak. Kan sesimpel itu untuk mengukurnya gitu. Karena lagi-lagi ini kan konteksnya adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial. Perlindungan sosial kepada siapa? Kepada mereka yang membutuhkan untuk menyambung hidup dan lain sebagainya, untuk semakin tidak terpuruk dalam kemiskinan gitu. Nah, kan harus dipastikan dong bahwa bantuan yang disalurkan itu memang efektif gitu, membantu. Nah, dalam konteks tahun pemilu, makanya kemudian ekonom mengatakan ini adalah budget electoral cycle. Karena memang sebenarnya ujung-ujungnya ya memang konsumsi yang terjadi di tahun politik itu memang membantu gitu, membantu pertumbuhan ekonomi, membantu industri lokal gitu, sangat membantu begitu, dan itu juga ada datanya gitu. Nah, tapi sekarang yang harus dipastikan tidak diselewengkan, yang harus dipastikan itu tidak disalahgunakan, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral, apalagi salah satu paslon saja gitu. Nah, ini saya mengutip ya dari Wakil Ketua KPK mengatakan lagi-lagi mengenai adanya beras yang ditempeli stiker hanya salah satu paslon. Bahkan Wakil Ketua KPK mengatakan kalau mau adil, ini kan soal keadilan. Pilpres itu adalah kontestasi antara, ya sekarang ini ada 3 paslon begitu. Harus adil dong. Kalau di stikerin 1, ya harus di stikerin 1, 2, 3 gitu kan maksudnya. Supaya adil, supaya tidak hanya menguntungkan salah satu paslon. Misalnya, ini saya mengutip Wakil Ketua KPK loh. Jadi konteksnya ini di tahun politik gitu. Nah, yang harus dipastikan, lagi-lagi ini tujuannya kan mulia. Perlindungan sosial bagi masyarakat. Anggarannya juga besar. Dan ini kan beban dari anggaran negara. Karena yang biaya itu adalah negara. Bukan perorangan, bukan pribadi tertentu begitu. Nah, untuk memastikan bahwa penyalurannya juga itu efektif ya harus transparan. Datanya juga harus jelas, dan ini yang selalu menjadi masalah. Salah satu
tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana data yang ada itu komprehensif, ya kan? Datanya itu karena kan tadi saya sudah sampaikan bahwa penerima bantuan sosial ini banyak sekali dan jenisnya juga banyak. Ada PKH, ada bantuan langsung tunai El Nino, ada yang terkait dengan kesehatan, ada yang terkait dengan pendidikan, ada yang terkait dengan kebencanaan dan lain sebagainya. Ini relevan dengan topik yang sempat kita bahas dalam headline tadi soal integritas. Artinya bagi pejabat atau siapapun itu yang turun ke lapangan membagikan bansos itu juga harus memiliki integritas, ya Mbak. Atau mereka menunjukkan kualitas mereka sendiri. Apa? Kamu melihat ada gejala tertentu juga? Ada gejala tertentu terang benderang, ada di video yang menunjukkan beberapa menteri menyatakan bahwa bansos ini berasal dari ini pihak penguasa seperti itu. Nah, dikhawatirkan itu kan nanti akan misleading kepada mereka yang akan menggunakan Poinnya itu hak pilih. adalah dikhawatirkan misleading. Karena kan belum tentu masyarakat juga tahu bahwa itu adalah kewajiban negara dan bahwa sumbernya itu adalah dari pemerintah, dari anggaran negara gitu. Anggaran negara itu kan sumbernya juga dari pajak. Kita semua juga yang membayar pajak, yang kayak gitu-gitu loh. Ini yang harus dipastikan itu. Artinya tidak dari lain. bansos ini kita bisa mengukur integritas dari para pejabat yang turun langsung membagikan bansos itu. Ya, bisa dikata ya kalau kita lihat kan ada survei terakhir soal integritas nasional saja juga sudah mulai turun kan sekarang ini. Tapi gini, maksud saya tidak mau terlalu banyak karena ini memang isu yang sangat sensitif, isu yang sangat kontroversial dan semua pihak itu sudah menyuarakan agar kemudian soal bansos ini juga kita awasi bersama-sama gitu, jangan sampai disalahgunakan gitu, disalahartikan juga gitu karena lagi-lagi kan tujuannya sebenarnya bagus gitu. Nah, kembali lagi kepada apakah kemudian akan mempengaruhi hak pilih warga negaranya. Nah, ini yang kemudian kita berharap tentunya masyarakat lebih pintar dari itu, begitu ya. Tetap saja misalnya rekam jejak itu juga dilihat dan lain sebagainya gitu. Tapi yang pasti kan agak menyedihkan gitu karena kita tahu bahwa bansos ini kan sebenarnya dibutuhkan gitu. Nah, kalau kemudian itu dikait-kaitan dengan hak politik, hak-hak lain gitu yang sebenarnya bebas untuk disampaikan dan ternyata ada kekhawatiran dan terintimidasi tidak bisa menunaikan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, itu kan yang agak menyedihkan gitu. Itu aja sebenarnya catatannya. Baik, jangan sampai itu terjadi karena jangan sampai ada kata cycles. Cycles kan artinya akan berulang. Iya, karena jadi karena bansos itu begitu banyak manfaatnya, hanya karena keberpihakan sesaat itu karena adanya kepentingan tertentu yang ingin dicapai, tentunya ini yang harus dihindari. Terima kasih, jangan sampai Mbak Kania. masyarakat tidak merasa terintimidasi dan lain sebagainya. Kita kawal bersama. Terima kasih Mbak Kania telah berbagi dalam Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa ingat, bansos sejatinya uang rakyat yang dipungut dari pajak. Stop menggunakan bansos untuk mengintimidasi rakyat dalam menggunakan hak pilih mereka sesuai dengan nurani masing-masing. Itulah penghormatan sejati terhadap pemilih. Terima kasih telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.